Ada anak kecil. Sebentar ya mau anak itu WC. Oh, nggak balik juga. Ya intinya gini. Apapun yang orang perlakukan sama kita, ingat kita sedang prospecting. Tapi ada gengsi nggak dari kita? Ada ego juga nggak kita? Ada. Ego ini ya makin gede borusan dan makin gede juga ego Anda. Percaya nggak? Percaya. Emangnya lo doang? Banyak lagi yang lain di luar sana. Lo nggak join juga nggak apa-apa. Bahkan sebulan udah 2.000 kali kita prospecting dan 2.000 orang kita lakukan hal yang sama. Emangnya cuma lo doang? Banyak lagi orang di luar sana. Terus tiba-tiba udah bulan Desember 2013. Bisa dari join. Iya kan? Wah, itu saya banget dah. Lu jangan panggil sama gua. Siapa lu nolak gue sih? Iya. Sampai akhir tahun gila dari join. Gawat ini. Ini bisnis stuck. Ya, ingat aja, gengsi itu sakit ya. Kalau di kantor ego sakit. Tapi ada solusi ternyata. Ada formula magicnya gitu. Pastikan setiap prospek nilainya $100. Ini ego kita. Ini ego nih. Ini ego. Ini jumlah tabungan kita. Gara-gara ego kita bisa turunin, ini bisa naik. Bagus ya? Daripada kita menangin ego, ini yang di atas gimana ya jadinya? Sampai 12 bulan itu di atas terus deh. Memang kita sehat sih, menang dulu ya kan? Tapi lama-lama sakit juga kan? Tabungan tidak nanti ada waktunya loh. Prospek itu habis kita hantam. Lagi prospek kita dihantam gak apa-apa ya? Boleh nggak? Boleh. Memang nggak terus-terusan dihantam, kita juga ada batasnya kok. Tapi kalau pertemuan pertamaan kita sudah nggak sabar, kalau udah 5 kali masih tambah panggil malah, ya bawa celurit dari rumah. Jangan nih, jadi klaster. Jadi klaster udah siap ya? Yang 5 nih, dia masih nolak juga atau masih panggil, nyampe nih di kepala lu. Jadi sederhana aja. Kalau kita bisa nurunin ego, harapan kita jumlah tabungan akan naik. Dan nanti gara-gara tabungan naik, ego kita bisa dibungkus nggak? Dibungkus apa? Kita pakai jam yang mahal, baju mahal, sepatu mahal, handphone mahal, boleh kan? Jadi awal-awal kita boleh nggak turunin ego? Ya, perlakukan prospek dengan cara yang sangat disukai oleh prospek. Ada yang bilang juga nih, kalau saya lagi bonding, pas bahas ini, dok itu nggak cenderung kiss ass, nggak cenderung menjilat. Tadi apa? Hah? Tadi gimana? Kiss ass. Nah, Tinggal ngerti. gue nggak gitu dong, orangnya gue nggak bisa tuh senyum langsung depan prospek. Nggak bisa gue, kalau dia nggak mau join, gak usah join lah. Iya, 12 bulan kalau semua bilang begitu, prospek kita juga mati lagi lama-lama. Tupo doang, tupo, iya kan? Kiss ass itu menjilat itu beda banget prinsipnya sama menghormati orang. Setuju nggak? Beda loh. Anda akan tahu kok cara ngebedainnya. Ya, dan menjilat itu lebih negatif. Ya, jadi prinsipnya adalah perlakukan prospek kita seperti apa yang mereka inginkan. Ego turunin. Nanti ada waktunya kita balas dendam. Kapan? Dia udah join 3 bulan masukin training, oh apply, suruh marah-marahin. Ada waktunya nanti. Ya. Bagi prospek, hormati mereka. Ya, emas tuh emas. Pokoknya setiap orang tuh emas. Di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tuh mereka emas. Kalau kelima memang masih sama dan jantung Anda udah gak kuat lagi, kasih jeda. Mungkin next time lagi di follow up. Gitu ya. Berikutnya. Nih. Kebanyakan dari kita egois.
sering kali mengucapkan kalimat saya. Ya siapa sih yang kita nggak seneng ya gara-gara kita terlibat dengan Forex? Dulu saya kerja, sekarang udah nggak. Seneng nggak sih kita mau ngasih tahu itu sebenarnya? Siapa di sini yang udah nggak kerja? Sebenarnya kita pengen nggak, Yungki, Pak Irwan? Kadang-kadang kita pengen ceritain kita tuh udah seneng banget nggak kerja, betul? Betul ya? Betul. Nggak salah sebenarnya, tapi ada teknik lain cara menyampaikan bagaimana kita menikmati kebebasan setelah kita nggak kerja lagi. Tapi bukan dengan kata saya, dengan kata apa? Aduh Pak, kalau Bapak nanti bisa, ya Ibu nanti bisa berhenti kerja, karena Bapak bisa dapat lumayan bonusnya dari sini kan enak ya Pak. Lemparlah pertanyaan pada mereka, apa yang terjadi kalau mereka salah satu anak tuanya bisa berhenti kerja? Daripada kita melatih diri kita dengan saya Pak, 1 bulan join langsung saya berhenti Pak. Ya Pak Tedia. Senang kita bangga karena kita menemukan solusi. Tapi pada saat prospektif itu belum tepat. Pada saat bonding tepat nggak? Kita kumpul sama mitra-mitra tepat. Tapi pada saat prospektif kurang tepat. Pada saat prospektif kita lempar problem itu pada mereka. Coba Pak, kalau nanti Ibu di rumah, Bapak lumayan kan ada tambahan di Forex nanti bisa dapat 5-6 juta sebulan. Ibu bisa nggak kerja Pak? Bisa mati anak di rumah. Menurut Bapak gimana? Kan problem itu ada di mereka. Kesukaan, kalau mereka lihat sebuah kesukaan itu mereka sudah bayangkan saat itu juga. Kepedihan, kalau kita lagi lempar kepedihan itu saat itu juga mereka bayangkan. Itulah pentingnya bertanya. Ya, jadi ini kita harus latih karena pengalaman saya pribadi juga. Kita tuh pengen sekali apa yang kita rasain gitu loh. Itu keinginan kita banget pengen gue share sama lu. Kalau saya ketemu teman-teman dokter, bawaannya tuh pengen ceritain terus, tapi nggak efektif. Karena mereka tidak membayangkan diri mereka bayangkan siapa? Mereka lagi membayangin saya, berarti ya? Mereka tidak membayangkan diri kita. Bukan membayangkan diri mereka membayangkan diri kita kalau kita kebanyakan cerita tentang saya. Dia bayangin nanti Anda sedang jalan-jalan ke escape. Mereka bayangin Anda yang jalan-jalan, bukan bayangin mereka yang jalan-jalan gitu. Kalau kita tidak menggunakan konsep bertanya, kita menggunakan konsep saya. Ya. Ya ini tadi ya proporsi mulut dan telinga. Ya. Ada nggak waktunya nanti Bapak Ibu kita menggunakan mulut lebih banyak? Ada nggak? Adalah pasti suatu saat kan Anda jadi seorang leader kan? Bisa di qualified diamond, harus banyak menyampaikan ilmu dan lain sebagainya pada mitra-mitra. Disitulah waktunya kita akan bicara. Pada saat prospecting kita mendengar. Harus dengan tulus terus-menerus mencari sesuatu untuk memujinya. Wih, gila Pak. Kalau saya tuh suka bilang gini, gila lu putih ya, gue aja kita bisa, apalagi lu putih. Nah ini contoh sederhana. Apalagi ya kita bisa melihat sesuatu yang kita puji dan kita bisa jadikan itu sebagai alat prospecting. Apalagi kalau Pak Sadiq di convention tahu nggak bilang apa? Di Utah atau Philadelphia ya? Utah. Pak Sadiq bilang apa? Tahu nggak sih Pak Sadiq giginya gimana? Giginya bisa dikatakan seperti apa tuh giginya? Gigi kucing ya? Gigi kelinci. Jadi dia bilang dengan bahasa Inggrisnya, gigi Anda begini ini bisa platinum. Gigi Anda bagus-bagus. Kalau Anda nggak bisa platinum juga, giginya lebih bagus kasih saya. Kalau lu nggak bisa platinum juga, bagus gigi lu buat gua. Itu istilahnya kata Pak Sadi dalam convention di Amerika. Nah kita bisa memakai sesuatu yang ada dalam diri mereka dan kita gunakan sebagai alat prospecting. Gila lu ganteng banget ya. Kalau lu presentasi sama ibu-ibu kelopak-kelopak semua join sama lu. Nah kalau saya presentasi ibu-ibu kabur semua. Gua dipakai notis datang. Gak bisa kalau saya prospek ibu-ibu, gak bisa. Apalagi kalau saya jadi supir bandara. Suka kan ada mobil di bandara tuh. Saya bayangin diri saya ya, kalau saya jadi supir tembak di bandara, pasti gak ada penumpang yang mau sama saya. Takut dibius.